Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat sahabat-sahabat sekalian yang sedang mendengarkan podcast saya pada saat ini. Ya, ini adalah pertama kali saya membuat podcast ya. Dan pada podcast story kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan terkhusus saat ini saya pengen berbagi pengalaman horor. Karena beberapa hari yang lalu saya sendiri merasakan kejadian itu. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang sudah biasa melihat atau merasakan atau mendengarkan, ini adalah hal biasa. Tapi buat saya kejadian ini benar-benar masih ngingetin saya beberapa malam setelah hari itu. Oke, nggak usah terlalu lama-lama, kita lanjut pada cerita horor. Cerita ini adalah pengalaman pertama saya, di mana saya melihat secara sadar sesosok pocong di kaca mobil yang saya kendarai. Jadi pada hari itu, tanggal 14 Juni, tepatnya hari Selasa, saya dan berempat teman saya, Hera, Nila, Vika, dan Alce, ada kegiatan asosiasi di kabupaten. Jadi asosiasi kami itu berlingkup pada kegiatan UMKM, dan kebetulan saya sebagai ketua kecamatan. Harusnya saat itu undangan untuk ketua dan sekretaris saja, tapi karena sekretaris berhalangan hadir, jadi karena saya basically orang penakut ya, jadi saya mengundang teman-teman saya untuk sama-sama ke sana begitu. Dan saya undanglah Vika dan Hera. Akhirnya Hera juga ajak teman satu, Nila. Dan gak lama kemudian Alce dari Tiwaha, dia juga ingin ikut. Oke, awal jadwal perjalanan kita itu jam 10 pagi. Namun tahu sendiri lah ya, kalau ibu-ibu kalau mau pergi itu pasti ada molor-molornya. Akhirnya kita molor setengah jam lebih. Kita start dari desa kita itu kurang lebih setengah jam setelahnya. Jadi sekitar setengah 11 lewat lah gitu. Dan estimasi perjalanan santai dari desa kami ke kabupaten itu kurang lebih 3 jam. Setelah kita start, 1,5 jam berlalu dan kita sampai di desa Beteleme, kita makan siang di sana. Dan untuk sekedar informasi, sebelum kita ke desa Beteleme itu, kita melewati dulu hutan-hutan. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang sudah pernah tahu atau sudah pernah lewat atau sudah sering banget bolak-balik area Beteleme, pasti tahu ada hutan-hutan di situ gitu kan. Itu lumayan, jaraknya lumayan jauh lah. Setelah kita makan siang, kita lanjut ke kabupaten. Dan sesampainya di kabupaten itu kurang lebih sekitar jam 1:30 dari kita start dari Beteleme gitu ya. Tapi kita nggak langsung ke kantor bupati, karena kita ada agenda lain, ada kegiatan, maksudnya ada keperluan lain. Kita ke dinas kependudukan dan catatan sipil, karena berkas-berkas ada yang harus diurus di situlah. Finish di catatan sipil, kita ke rumah ibu ketua asosiasi. Kita di sana untuk mempermantap agenda apa saja yang akan kita bawa untuk menghadap ke bupati nanti. Setelah kita ke rumah Ibu Laksmi, kita sharing, kita diskusi, kita ganti seragam. Jam 4 kita fix, kita udah siap. Kita berangkatlah ke gedung bupati, ke kantor bupati. Kita nyampe, kita langsung ke ruang pola. Ruang pola itu di lantai 2. Nah, ruang pola di lantai 2. Setelah kita di sana, ternyata tamu dari Bapak Bupati itu banyak banget. Tidak cuma kita, dan kita dapat jadwal paling terakhir. Jadi jadwal awal pertama jam 4 sore ternyata molor gitu kan. Nah, kita duduk dulu, kita nunggu dulu jadwal kita dipanggil.
Jam 5 udah lewat, belum juga dipanggil, masih banyak sekali tamu yang belum menghadap. Karena kondisi pada hari itu tuh cuacanya mendung, terus selama perjalanan kita juga diguyur gerimis gitu kan. Ditambah lagi dengan ruang pola yang full AC, itu rasanya dingin banget. Akhirnya karena saya pikir kalau di luar hawanya lebih hangat nih gitu kan. Saya bilang sama teman-teman, sama keluar dulu ya, duduk-duduk di balkon di ruang pola itu gitu maksudnya. Saya keluar lah. Saya keluar, saya duduk-duduk di situ, enak ternyata hawanya enak ya, hangat-hangat gitu karena di dalam kan dingin banget. Nah, di balkon itu, di balkon ruang pola itu, di sebelah kanan itu ada toilet laki-laki dan toilet perempuan. Dan di depan toilet itu ada meja, kurang lebih panjangnya 2 meter lah, lebarnya 75 gitu, disusun berjejer gitu. Pas pertama kali saya lihat toilet itu rasanya agak aneh sih. Orang Jawa bilang lebih ke singup, dingin, terus gelap, terus aneh aja rasanya, kayak kurang nyaman kalau masuk ke situ menurut saya gitu kan. Menurut saya. Gak lama saya duduk-duduk di situ, beberapa teman, Hera, Vika, Nila juga menyusul duduk-duduk di teras, di balkon situ. Tidak lama karena waktu sudah menunjukkan mau maghrib, kita masuk ke ruang pola. Nah, habis maghrib, selesai maghrib, masih belum juga giliran kita. Nah, tibalah waktu Isya. Jadi setelah Isya, kurang lebih 7:30 setelah itu, akhirnya giliran kita nih ketemu sama Pak Bupati. Kita sharing lah semua, kita diskusi tentang asosiasi, tentang produk-produk di UMKM dan sebagainya. Dan kemudian sementara dalam perbincangan itu saya kebelet. Jadi karena saya kebelet, saya terpaksa harus ke balkon tadi. Akhirnya saya ke balkon, ke toilet ya, yang di balkon tadi. Dan ternyata pas nyampe situ, balkonnya mati lampu, gelap. WC pun seperti itu, toilet pun seperti itu, gelap. Bayangkan saja, ruang pola segede itu, balkonnya mati lampu gitu kan. Dan cahaya itu hanya remang-remang sinaran dari dalam ruang pola. Itu siang aja saya ngelihat toilet aja udah singup, apalagi kalau malam. Dan basically sayangnya kan orangnya penakut gitu kan, apalagi ngelihat toilet gitu kan. Rasanya udah gelap banget gitu. Tapi ya namanya orang kebelet udah nekat deh, udah pakai cahaya lampu senter handphone aja gitu kan. Masuk mau maju gitu, pas tinggal 1 langkah dari pintu depan toilet itu saya berhenti. Tuh dalam hati saya gini, kok gak enak banget ya, ini merinding banget. Entah sugesti saya yang saya penakut atau apa, saya gak tahu. Tapi saya benar-benar rasain kayak gak enak banget, merinding banget. Akhirnya saya kembali lagi, saya mundur, terus saya jongkok di sebelah meja yang diatur berjejer tadi. Tujuan saya jongkok tadi supaya saya bisa nahan dan bisa tidak terlalu kebelet lagi gitu, dan fix bisa oke lah, aman gitu kan. Saya masuk lagi ke ruang pola, ikuti diskusi lagi, dan kita selesai. Dan siang tadi waktu kita naik ke ruang pola itu, kita tidak lewati balkon tadi. Jadi di balkon tadi itu ada tangga, memang ada tangga di sebelah kiri, sebelah kanan toilet gitu kan. Nah, waktu kita naik, waktu kita masuk ke ruang pola, kita nggak lewat balkon, tapi kita lewat pintu depan. Nah, pas pulang pintu depan kan udah ditutup nih, jadi terpaksa kita lewat balkon. Kita lewatlah tuh di tangga-tangga itu. Nah, nyeletuk lah saya sama teman-teman nih. Saya bilang sama teman-teman, tadi saya ke toilet waktu malam nggak jadi buang air kecil loh, bilang gitu. Sering nanya, kenapa? Nggak enak kayak ada sesuatu aja di situ gitu.
Jadi di dalam hati saya, di dalam pikiran saya waktu saya mau masuk tuh, situ kayak ada sesuatu yang besar, gelap, hitam gitu. Itu yang bikin saya merinding banget. Akhirnya saya mundur gitu kan. Setelah itu kita pulang. Sebelum pulang alhamdulillah kita dapat jamuan traktiran makan dari wakil asosiasi. Sudah kenyang semua, kita pulang. Kita pulang dengan kondisi yang fit ya, seger, happy gitu kan. Dan sebelum pulang itu saya juga bilang sama teman-teman, saya bilang, tar kalau seandainya di hutan-hutan, maksudnya di hutan-hutan tuh di Beteleme ya, area Beteleme kemari gitu ya, jangan ada yang tidur, pokoknya jangan ada yang tidur, aku bilang gitu. Pokoknya kalau sampai kalian sampai tidur, ini volume mobil saya kasih full loh, aku bilang gitu. Dan terus sekarang yang punya musik DJ setel aja, kalau bisa pakai buat nyanyi, kita bareng-bareng nyanyi supaya saya nggak ngantuk, karena posisi waktu itu kita start pulang itu sekitar jam 10 malam lewat. Jadi kurang lebih nanti sampai di Beteleme itu sekitar jam setengah 12 malam gitu kan. Perjalanan dari Kondale ke Beteleme aman, lancar, kita masih nyanyi, tidak terlalu terkendala lain-lain dah. Karena tadi waktu di ruang pola saya di balkon tadi saya nggak sempat buang air kecil, akhirnya pas nyampe di Beteleme kita singgah di masjidnya, kita numpang lah buang air kecil di toiletnya. Setelah itu kita lanjut lagi, dan benar saja kita nyampe di Beteleme itu sekitar jam setengah 12 lewat. Kita lewatlah ke hutan-hutan nih, udah lepas Beteleme kan, kita lanjut lagi kan, kita udah nyampe di hutan-hutan ini. Pas nyampe di hutan-hutan itu awal ya perasaan udah nggak enak nih, mungkin saya saja kali yang ngerasain itu, tapi di dalam mobil tuh rasanya rame, kita tuh nyanyi-nyanyi, kita tuh musik-musikan gitu kan, cerita, tahulah sendiri kalau ibu-ibu udah gabung itu pokoknya dari atas sampai bawah, dari depan sampai belakang, pokoknya dari kasur, sumur, dapur semua diulas tuntas gitu kan. Kita cerita rame-rame. Nah, pas sekitar 5 km sebelum tempat namanya Welene itu tempat di situ tuh ada kayak jembatan, terus ada rumah-rumah dan ada kayak air terjun kecil gitu. Itu namanya Welene. 5 km sebelum itu Nila muntah nih. Itu udah gak enak nih saya, perasaan dari saya masuk ke hutan tadi, perasaan saya awal-awalnya itu masih biasa aja. Pas udah makin kesini makin jauh kan ke dalam hutan-hutan, itu perasaan saya gini, kayak saya kayak nggak enak banget lihat spion, gitu kan, lihat spion mobil. Kebetulan kan saat itu yang bawa mobil kan saya tuh, jadi setiap kali saya ngerem dan ada cahaya merah, lampu merah di belakang itu, saya ngeliat tuh di spion, oh nggak ada apa-apa. Ngeliat lagi, ngerem lagi, nggak ada. Pas nilainya belum nyampe Welene sekitaran 5 km tadi, terus dia muntah. Nah di situ tuh rasanya udah lain, udah kayak grek, kayak merinding gitu kan. Pas dia muntah, dia merinding. Nilainya kebetulan duduknya di belakang saya, belakang sopir. Gimana muntah? Pas dia udah tutup pintu, kita start, kita lanjut lagi kan, di tengah hutan nih dia muntahnya, gelap kan, kita start lagi. Di situ perasaan tambah nggak enak. Cuman saya masih biasa aja karena teman-teman kan rame nih, cerita-cerita, musik-musikan gitu kan. Pas di jalan yang agak menanjak terus berbelok ke kanan, itu saya kayak ada yang bilang gini, lihat spion dong gitu. Dan gue lihat spion lah kan, spontan menengok. Tahu nggak apa yang saya lihat? Di situ saya kaget bukan main, saya merinding dan tebel banget. Di situ saya lihat poci
dengan kainnya yang diikat-ikat dan mukanya yang hitam, lagi nyender ke pintu di jendela ya, di jendela, di pintunya Nila dan di jendela yang paling belakang tuh nyender. Tuh kelihatan banget kan jadinya di spion. Saya langsung dengan spontan astagfirullahaladzim langsung lipat jendela. Di situ deg-deg apa jantung saya tuh kayak langsung spot gitu. Duk 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 duk. Saya cuma bisa astagfirullahaladzim. Habis itu baca ayat kursi. Pas udah nyampe di Welene kan, sinilah mabuk lagi dia. Udah gitu, ini saya perasaan masih gak enak dan saya belum ngomong sama teman-teman gitu kan. Nggak lama kemudian Hera bilang gini, Mbak itu spionnya kok digituin sih, nanti kalau ada mobil dari belakang kita nggak tahu loh gitu kan. Terus aku bilang nggak apa-apa deh, biarin aja, aku bilang. Saya habis lihat yang nggak enak nih, aku bilang gitu. Lihat apaan? Lihat sugus. Tahu sugus nggak? Aku bilang gitu. Jadi kenapa saya bilang sugus, karena di situ tuh kita tuh lagi di hutan-hutan. Terus analogi saya kalau seandainya saya ngomong secara ceplos tuh bahasanya ngomong namanya dia tuh kayak manggil dia gitu kan. Jadi saya pakai bahasa kiasan gitu. Oke lah, ini saya cerita kondisinya lagi malam, asli saya lagi masih merinding lagi, nggak enak lagi nih rasanya ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa deh, jangan sampai deh ya. Nah terus habis itu kita jalan, mereka masih penasaran, lihat apaan sih mbak, bilang lah ntar aja deh gitu kan, ntar aja kalau udah nyampe di desa. Akhirnya nggak lama kemudian lepas dari itu kita udah nyampe di Kolaka. Mereka langsung nanya, ini udah nyampe di desa nih mbak, cerita dong apa tadi lihat apa gitu kan, penasaran sama mereka. Tapi di situ saya masih belum berani ngomong, kayak masih spooky banget rasanya gitu kan. Terus saya bilang nanti aja deh kalau ramean dikit gitu. Nah akhirnya kita udah nyampe Tainde. Di situ Nila minta lagi gitu kan, mabuk lagi kan. Kita berhenti, terus di situ saya bilang, kalian mau tahu apa yang saya lihat tadi? Mbak Em lihat apaan? Katanya. Saya lihat Poci. Gitu. Kaget lah mereka. Asli bener. Iya, saya bilang. Lihat di mana? Lihat di spion. Makanya spionnya tadi saya lipat kan? Bilang kayak gitu. Oh iya aku tahu katanya gitu. Cuman saya nggak terlalu paham bagaimana gitu kan, ada teman-teman yang ngomong gitu. Sepanjang perjalanan karena saya sudah ngomong kayak gitu, agak creepy lah kita ceritanya, lumayan horor-horor gitu kan. Udah nyampe di desa, terus kita nyampe di Tiwa, kita nganterin Alce dulu karena Alce paling ujung. Di situ saya bilang, pokoknya ini saya nganterin yang paling ujung dulu, saya nggak mau ngedrop terus nanti saya pulang sendiri, saya nggak mau. Pokoknya saya mau nganterin yang paling ujung, terus saya drop satu-satu sampai di rumah, aku bilang kayak gitu. Oh iya mbak, oke. Nah di situ karena Nila paling lemas ya, karena dia mabuk terus, jadi ngedropin Nila dulu, nggak masalah deh. Yang penting nih anak-anak yang lain belum turun nih, kayak Hera, Vika belum turun. Terus habis kita ngedrop Nila, kita ngedrop si Alce. Nah di sini lagi kejadian. Pas kita udah ngedrop Alce kan turunnya tuh di jalan deket jembatan ya, di deket jembatan terus deket gereja itu. Pas dia udah turun, kita jalan, kita nyari tempat belok. Terus si Vika tuh foto-foto terus di situ, jepret terus, secara spontan tuh fotonya cepet gitu kan. Sempat dibilang sama Hera, di Vika ini foto-foto tengah malam, terakhir nanti yang didapat yang lain loh gitu kan, ketangkep yang lain loh. Saya nyeletuk juga, iya nih, aku bilang gitu, nanti kalau yang ketangkep lain kamu berasa ya. Enggak mbak, cuman buat story aja katanya gitu. Ya, oke lah, kita nggak terlalu kepikiran mau ada pikiran apa, cuman pikiran saya memang nggak enak juga karena posisinya saya habis lihat hal yang nggak bagus gitu kan. Ini kok malah foto-foto kayak gitu. Udah kita muter, kita pulang. Saya ngedrop Vika, ngedrop Hera. Ngedrop Vika dulu. Pas ngedrop Vika, saya telepon nih sama suami, bilang, sudah bangun? Apa?
bukan pintu depannya, saya nggak mau lewat belakang. Aku bilang kayak gitu. Apa gitu. Ternyata suaranya nggak jelas, mungkin dia dengarnya gitu kan. Saya bilang lagi, saya nggak mau lewat belakang, bukakan pintu di depan. Aku bilang kayak gitu. Jadi saya bilang pintunya di belakang, sebenarnya samping sih arahnya, cuman kan karena agak ke belakang, jadinya aku bilang ke belakang. Pas sudah ngedrop Hera, terus nyampe rumah, saya langsung duduk tuh di teras depan kan. Telepon dia, bunyi tuh handphonenya. Di handphone bunyinya kuat banget, tapi kok orangnya nggak keluar. Ternyata dia lewat belakang muter. Apa katanya gitu, kaget lah. Sebab itu dia bilang, jalan lah kita kan. Pas jalan dia nanya, yang di mobil tadi siapa? Katanya. Hah? Yang di mobil tadi siapa? Laki-laki? Laki-laki? Aku bilang gitu. Mana ada laki-laki? Ada laki-laki tadi yang bilang, waktu kamu bilang tadi apa tadi pintu tadi, terus dia bilang nyaut. Dia nggak mau di belakang katanya. Saya bilang, mana ada, yang di mobil itu cuma saya sama Hera. Aku bilang kayak gitu. Nggak ada laki-laki. Orang ibu-ibu semua kok. Bilang laki-laki. Bilang kayak gitu. Jangan aneh-aneh kamu, ada laki-laki tadi bilangnya nggak mau di belakang katanya. Cuman saya masih mikir sih, mungkin dia baru bangun tidur kali gitu kan. Nyampe di rumah, selesai cuci muka, sikat gigi, ganti baju, tidur. Sebelum tidur tuh masih kayak bahasanya orang Jawa, tom-toman tuh apa ya, kayak inget-inget gitu deh. Cuman karena saya benar-benar capek dan ngantuk, tidur. Paginya pas sudah selesai, sekitar jam 6 tuh kalau nggak salah, tuh ada WhatsApp masuk. Ada picture nih dari Vika. Apaan ya? Jangan-jangan yang tadi malam nih dia foto-foto gitu kan, pikirku. Pas saya buka, benar. Itu adalah foto yang tadi malam dia jepret-jepret tepat pas di jembatan setelah kita turunin si Alce. Tahu nggak apa yang ketangkap di foto itu? Di situ pertama Vika bilang, kayak nenek-nenek ya mbak. Aku langsung bilang, coba deh lihat jelas. Saya ngelihat satu kali aja udah paham itu apa. Aku bilang kayak gitu. Itu lurus, aku bilang kayak gitu. Bener-bener nampak asli kayak yang saya lihat waktu malam itu. Aku bilang gitu. Sorry ya, saya nggak terlalu jelas ini ngomongnya apa, karena posisinya saya cerita pada malam hari, jadi masih ada rona-rona agak-agak gimana gitu ya. Saya jadi nggak terlalu memperjelas si beliau ini gitu kan. Jadi benar-benar itu adalah penampakan putih, lurus, dengan muka hitam. Ya Allah, merinding. Jadi saya bilang, terus dia nanya, jadi yang semalam Mbak Em lihat beneran? Saya langsung bilang, ya Allah ya beneran, gak mungkin lah ya. Aku bilang gitu. Jadi ini ngikutin Mbak, Wallahu alam, saya gak mau. Saya bilang gitu. Saya juga gak mau. Saya bilang, saya gak mau, yakin saya gak mau. Dan iseng-iseng saya share di medsos, pas saya share di Facebook, ternyata banyak tanggapan lewat inbox tuh, katanya mereka ngalami kejadian yang hampir kurang lebih hampir sama di tempat itu juga, yang dinamanya sebelum di Welene itu atau area Welene itu. Ternyata banyak yang ngalami hal yang seperti itu. Saya bilang, oh, saya baru tahu. Jadi itu tadi pengalaman horor saya. Di sini saya bisa tarik mulai dari kita perjalanan terus sampai di ruang pola. Mungkin di situ saya sudah ada sedikit tanda-tanda ya, karena waktu saya lihat toilet itu udah merinding kan, udah nggak enak. Malamnya waktu mau kebelet itu pun sudah lain rasanya, sudah agak merinding. Iya, kayak bulu kuduk tuh tebal banget gitu. Kebetulan pas saat turun pun saya nyeletuknya ya, saya nggak berani tadi di toilet itu karena ada Miski gitu kan. Terus diliatin lah di spion, nggak sengaja pula si Vika foto-foto ketangkep. Dan saya tarik lagi, ternyata jangan-jangan yang didengar suami saya itu
Karena dia bilang, siapa? Kok suaranya laki-laki? Bilangnya saya nggak mau di belakang. Wallahu alam, saya nggak tahu. Intinya, saya cuma share pengalaman ini, dan bagi teman-teman yang punya pengalaman horor, baik itu di area itu atau di tempat lain, kita boleh share, kita ceritakan, kita berbagi cerita. Oke, sekian aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.